dari masjid juga aku kada kan kau jawab aku banjir kada kan maka banyak nahar dipintan garu bupat naharan tuan gurunya yang pengaji penyayang napa ikam hajat ikam datang ini harus buka nah itu tak bukaan no guru kayak begini nah sama lawan Allah Ta'ala lewat Rasulullah bukaannya menurut kalau Rasulullah padahal kada ada juga mengguncang apabila sudah nampak kita mengekali mengerjakan ingat senantiasa kepada Allah dan sidin berjanji apabila kamu ikhlas beribadah kepada aku terima apabila kamu menyerahkan diri kamu kepada aku karena waktu sakaratul maut aku nang memelihara diri kamu karena apa inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun waktu itu kenapa bila sudah hamba sakaratul maut siapa nang memelihara sidin dan siapa yang memberikan ingat menganugerahi ingat kepada kita selain daripada Allah. Allah yang memberikan ingat kepada kita, kemudian sidin memelihara. Nah makanya apabila kita senantiasa waktu ini ingat kepada Allah, kita masuk ke dalam gandil. Dapat dalam pemeliharaan Allah. Itu ada, jangan kita tahu ada tabak, hendak, tindik. Apabila Allah Ta'ala memelihara setan kan masuk. Sama sembahyang itu juga. Apabila sudah Allah Ta'ala semuanya dalam sembahyang itu kita menampakkan aja setan kan masuk. Karena setan takutan. Karena Allah Ta'ala nang menjaganya. Amun kita jaga pendengaran, jaga ingatan, perhatikan wujud kada sanggup. Karena kada ada siapa-apa. Jaga mata, olah jaga penyenangkan. Bapak jam ya, jaga mata. Mata bapak jam berjalan, pasar itu kurang. Jadi kita menjaga mata, disuruh menjaga mata. Ingat apabila melihat jaga telinga bang ingat pada ketika mendengar menjaga muntung bang ingat ketika mempantir belingkat bang ingat ketika belingkat belum tuh belingkat itu juga itu arti menjaga jangan lepas daripada milik Allah jadi hal ehwal para ambiya ya yaitu sidin takutan benar kalau pada diterima itu contoh Nabi yang sidin kan ada apa lagi karena itulah sebenarnya Nabi Ibrahim itu juga tapi yang paling sempurna sudah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pikir bagilah tiada dan kata Mujahid rahimahullahu ta'ala adalah Nabi Daud pulang kayak apa Nabi Daud alaihissalam 40 hari di dalam sujud sidin kan ada bau bangunan kenapa takutan juga Tuhan kalau dia ada diterima nah Nabi Daud takutan kalau kada diterima kita pak 5 menit kan sampai 2 menit aja sujud atau acuh aja kada ada menyangka kalau dia kada diterima oleh Tuhan kada ada takutannya kalau dia kada diterima sekadang apa disuruh bujur-bujur harap dan hauk tuh kan ada Nabi Daud 40 hari sujud
tiada mengangkatkan dia akan kepala sidin, serta ia menangis hingga tumbuh rumput daripada air mata sidin. Oh, banget banget sampai tumbuh biji rumput daripada kebanyakan banyu mata sidin. Takutan, nah kalau kada diterima. Kemudian apa? Sampai rumput itu pula menutupi akan kepala sidin. Rumput tumbuh tadi sampai tumbuh meliputi kepala sidin. Sidin sujud. Banget ya. Maka ketika itu firman Allah Ta'ala melihat Nabi Daud seperti itu, ya Daud, ajaiun anzalallah ajaiun anta patatamu am jama'un aman jama'anun pataska am arun pataksa tuhibbatan ajil hudi fakhtaraka min khawfihi summa anjalallahu ta'ala alaihi taubata wal maghfirata faqala ya rabbi ij'al khati'ati fi kaffi fasarat hatahu fi kapadi maktubatin fakana la yabsutu kaffahu li ta'ami wala li syirabi wala li ghairihi illa ra'aha bi kaffihi babakathu. Jadi pada bacaannya. Artinya, hai Daud, adakah engkau lapar? 40 hari sujud, ada lapar lah itu. Kada merasa atau Nabi Daud karena bersengatan hati sidin hampir bawa Tuhan. Dalam keadaan sujud itu meminta ampun, jangan sampai kada diterima. Adakah engkau lapar? Maka diberi makan akan dikau. Bangun ujian Tuhan, parut lapar tubuh, makan, diberi makan nih. Atau engkau dahaga, kada haus lah ikam. Diberi minum, jasidin. Bawa minum, jangan kada. Siapa nak minum kada? Aku jangan akan dikau ikam minum jasidin. Adakah engkau bertelanjang? Takut itu hal. Adakah engkau bertelanjang? Apa jawabannya? Maka diberi pakaian. Apabila sudah tapi hancur, ganti jasidin. Nah, itu contoh. Artinya bahwasanya kita itu jangan melapas syariat. Harus berikhtiar. Pemberitahuan seperti itu menjadi pelajaran bagi kita umat Muhammad. Nah itu. Maka ketika itu sangat dia menangis pula. Akan tangis suara yang lanjut, maka jadi kering kain yang dekat dadanya, kajian dekat dadanya, taring pulang, maka lalu terbakar daripada sebab panas yang di dalam perutnya. Hebatnya daripada kesengatan takutnya sampai menggelegar gelung panas di dalam diri, takutan. Teruslah kemudian menurunkan Allah Ta'ala atasnya akan taubat, ampuni. Nah, diampuni oleh Allah Ta'ala. Maka sembah ia jadikan olehmu. Nah, ya Tuhanku, akan kesalahanku itu di dalam telapak tanganku. Maka jadilah kesalahan itu disuratkan di dalam telapak tanganku.
Nah, seharusnya kasubala maka terlebih memberi maslahat atau raja memberikan masalah, maka jawab Allah Ta'ala, jawab olehmu bahwasanya barang siapa walid ia di dalam berbuat maksiat, maka khauf itu terlebih memberi maslahat baginya. Ini contohnya sendiri. Apabila banyak doa, banyak dosa, banyak yang khauf lawan Tuhan. Takutan kalau kata diterima tobat kita. Nah, jadi salah satunya kita bertobat lawan Tuhan, kita hafirkan diri kita lawan Tuhan dulu. Jangan jauh, amun jauh, hati lupa, pasti kata diterima kan sampai. Nah, jadi paraki dulu. Nah, paraki Tuhannya gerak diam di ampun sidir, pandangan penglihat ampun sidir. Nah, itu kita paraki. Akhirnya kita, ya Allah ampuni dosa Allah. Biar suara hati aja mati tetap sidin mendengar. Bila ikam taubat menjadi mengakui dosa ikam, aku ampuni. Karena aku tahu setiap aku jadikan hamba itu pastinya ada salah dari hilang. Nah, itu jadi kisah yang ada ini adalah contoh bagi kita umat Nabi kita Muhammad SAW. Jangan kadang merasa berdosa. Nah, sebelum kita sampai titik akhir umur kita isi dengan tobat, banyak ingat kepada Allah, sedikit kita lupa. Karena sakaratul maut itulah titik terakhir selamat atau tidaknya kita umat nenek. Apabila nafas terakhir itu dari Allah kepada Allah, maka selamatlah kita husnul khotimah. Karena banyak diselamat karena sesuai dengan ayat Al-Qur'an, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, apabila waktu akhir terkeluar itu kesakitan, nah makanya boleh kita apa? Su'ul khotimah. Jadi nang dicari diam aja. Untung sudah bertutup, mata sudah berpajak, pasrah ke sana. Putus hati kita, putus hati kepada Allah. Batang tubuh kita siapa yang memeliharanya selain daripada Allah? Ada. Makanya nama ambil silin juga, nama mendatangkan silin juga. Nah, makanya itulah semua diakui oleh Allah. Nah, di situ berlakunya nafas senang tiasa. Nafas senang tiasa. Apabila lancak juga, apabila gale juga. Nah, itulah aturannya. Nah, contoh Nabi kita yang lagu itu apa? Menyuruh ingat. Kita rajin berapa tuh? Padahal kan kalinya kita bilang dibatal, mendengar nah. Tapi kita kaji itu apa bunyinya. Nah, disitulah mengandung rahasia menyatakan adanya hidup sini. Nah, apabila itu kan ada lagi selesai kalau. Nah, yuk kita masukkan.